Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada dosen pengampu Ibu Erna dan Ibu Husna. Pada kali ini, kelompok kami akan menganalisis atau mempresentasikan tentang hasil penerapan Good Corporate Governance atau GCG di negara Vietnam. Bisa di next. Ya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alfida Kristina dengan NIM 177, Yoselin dengan NIM 118, Muhammad Refi dengan NIM 179, dan saya sendiri Azam Mahdi dengan NIM 180, Mary Putri Sari dengan NIM 181, Muhammad Dafa Kadarus dengan NIM 183, ada Siti Raja Imani dengan NIM 184, dan Hafiz Ahmad Wildani dengan NIM 180. Bisa di next. Ya, mungkin untuk bagian pendahuluan boleh Refi. Baik, Azam Mahdi, terima kasih. Kali ini kita akan membahas pendahuluannya. Kita saat ini membahas tentang GCG atau Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik menjadi penting dan yakini dapat mendorong kinerja perusahaan. Nah, kali ini kita akan membahas di negara Vietnam. Di Vietnam, implementasi prinsip GCG ini udah baik sebenarnya, dan upaya meningkatkan kinerja dan berkelanjutan perusahaan di Vietnam ini sudah cukup sih sebenarnya. Jadi tidak ada kendala yang sangat mengganggu di negara ini. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Vietnam telah melihat peningkatan kesadaran akan pentingnya GCG di kalangan perusahaan dan regulator. Banyak perusahaan Vietnam yang mulai memperkuat struktur tata kelola mereka dengan memperkuat direksi dan mengadopsi kebijakan dan transparan dan etis. Hal ini tidak hanya membantu meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan. Meskipun tantangan masih ada, seperti rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang GCG, Vietnam telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan implementasi GCG. Dengan memperkuat kerangka regulasi ini, memberikan pelatihan yang relevan dan mendorong budaya tata kelola perusahaan yang baik, Vietnam dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil, menarik investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bisa di next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya metode. Dalam suatu penelitian ada bermacam-macam metode penelitian dengan tujuan penelitian masing-masing. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, kemudian dianalisis seperti pemilihan kata-kata yang tepat, kategorisasi data, dan pembentukan tema-tema yang muncul dari data. Untuk data yang kami ambil dari studi literatur atau percaya, seperti Google Scholar dan lainnya. Boleh di next. Oke, untuk yang pertama mengenai pembahasan itu ada identifikasi tujuan dari penerapan GCG. Jadi Good Corporate Governance ini kan merupakan sistem tata kelola pada suatu perusahaan atau organisasi yang tujuannya itu untuk mencapai kesejahteraan bagi para pemangku kepentingan. Nah, dikutip dari Sari tahun 2018 itu dijelaskan bahwa manfaat dari diterapkannya good governance ini itu dapat mempermudah proses pengambilan keputusan, sehingga itu akan mempengaruhi terhadap kinerja keuangan yang positif. Nah, jadi nantinya tata kelola ini juga selain dari memang mempengaruhi dari manajemen perusahaan itu sendiri,
menurut Sari itu akan mempengaruhi dari kinerja keuangan yang akan positif. Terus di sisi lain, Sari juga menyebutkan bahwa penerapan GCG di suatu perusahaan dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang positif. Selain itu, penerapan prinsip good governance seperti keadilan, keterbukaan, independen, kejujuran, akuntabilitas, reputasi, dan penilaian itu juga harus diperhatikan agar tujuan yang tadi itu untuk mencapai kesejahteraan para pegawai itu dapat terjaga. Bisa di next. Oke, yang kedua tentang analisa tahapan implementasi dari GCG yang ada di Vietnam. Jadi dalam implementasi good governance di Vietnam ini, Vietnam itu sudah melakukan beberapa hal untuk menyediakan pasar yang adil, teratur, dan transparan untuk perdagangan pada negaranya. Jadi tahapan-tahapan yang udah Vietnam lakukan itu pertama tentang pemahaman tentang GCG itu sendiri, penyusunan kebijakan dan prosedur, dan pada tahun 2019 itu Komite Nasional di Vietnam itu sudah membentuk kode GCG yang nantinya itu menjadi patokan utama bagi Vietnam untuk bisa melakukan tata kelola perusahaan yang baik. Terus yang ketiga ada penguatan struktur tata kelola perusahaan, yang keempat ada peningkatan transparansi dan pengumpulan informasi, yang berikutnya ada pemantauan dan audit internal, dan terakhir ada evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Bisa di next. Baik, selanjutnya ada struktur tata kelola perusahaan. Jadi, sistem governance di Vietnam ini tuh didasarkan pada hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Vietnam sendiri. Struktur tata kelola perusahaan di Vietnam ini tuh mencakup beberapa elemen, kayak ada dewan seperti dewan pengawas. Nah, dewan pengawas sendiri itu bertanggung jawab untuk mengawasi berbagai kinerja dan kegiatan perusahaan, lalu memastikan bahwa perusahaan ini beroperasi sesuai dengan hukum, peraturan, dan prinsip-prinsip good corporate governance. Terus yang kedua ada dewan direksi atau board of direction. Nah, dewan direksi ini itu bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan bertanggung jawab atas operasional perusahaan juga. Nah, selain itu, dewan direksi juga bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan pemegang saham, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Terus yang ketiga ada komite audit. Komite audit ini sendiri itu bertugas untuk memastikan apakah perusahaan telah mematuhi peraturan dan standar okupansi yang berlaku. Komite audit ini itu bertanggung jawab untuk melakukan audit independen terhadap laporan perusahaan. Terus yang keempat ada komite remunerasi dan nominasi. Komite remunerasi dan nominasi itu bertugas untuk mengawasi nominasi dan seleksi anggota dewan direksi, juga menentukan kebijakan remunerasi bagi anggota dewan dan manajemen perusahaan. Selanjutnya ada keterbukaan informasi. Nah, perusahaan-perusahaan di Vietnam ini juga perlu menerapkan keterbukaan terkait informasi yang tersedia kepada para pemegang saham. Selanjutnya itu ada pemegang saham. Pemegang saham ini tuh memiliki hak-hak yang dilindungi dan dihormati. Nah, pemegang saham ini tuh memiliki hak untuk memilih dan memberhentikan dewan direksi, serta memiliki hak mendapatkan informasi yang benar terkait perusahaannya. Terus yang terakhir ada etika bisnis. Etika bisnis ini itu perusahaan harus menerapkan kode etik bisnis yang jelas dan mendorong perilaku yang bertanggung jawab dari seluruh manajemen dan karyawan perusahaan. Perusahaan di Vietnam juga perlu memperhatikan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Boleh di next. Selanjutnya ada kebijakan tata kelola di Vietnam itu sendiri. Nah, sistem dan kebijakan tata kelola perusahaan di Vietnam ini itu diatur oleh berbagai kerangka hukum dan undang-undang. Salah satu peraturannya itu ada peraturan pemerintah tentang tata kelola perusahaan,
pemerintah Vietnam itu telah mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur sistem tata kelola perusahaan. Nah, ini tuh termasuk kayak seperti Undang-Undang Nomor 59 garis miring 2020 garis miring JH 14. Nah, undang-undang itu mengatur menjelaskan tentang tata kelola perusahaan. Vietnam juga telah menerapkan beberapa kebijakan untuk memperkuat sistem tata kelola di Vietnam itu sendiri. Yang pertama itu ada strategi pengembangan perusahaan negara. Terus yang kedua ada peningkatan transparansi dan pengungkapan informasi. Yang ketiga ada pembentukan dewan pengawas independen. Yang keempat ada pelatihan dan pendidikan terkait good corporate governance itu sendiri. Selanjutnya ada kolaborasi dengan organisasi internasional, dan yang terakhir ada penegakan hukum dan anti korupsi. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada internalisasi dari GCG. Proses internalisasi GCG di Vietnam mencakup langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kesadaran dan komitmen. Perusahaan dan lembaga keuangan di Vietnam perlu menyadari pentingnya GCG dan memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG. Kesadaran akan manfaat jangka panjang dari penerapan GCG menjadi langkah awal dalam internalisasi. Yang kedua di sini ada pemahaman dan pelatihan. Perusahaan dan lembaga keuangan harus memastikan bahwa anggota dewan, direksi, dan staf di semua tingkatan memahami prinsip-prinsip dan praktik GCG. Ini dapat dicapai melalui pelatihan, seminar, dan sumber daya lainnya yang membantu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya GCG dan bagaimana menerapkannya dalam konteks organisasi. Yang ketiga ada penyesuaian kebijakan dan prosedur. Perusahaan dan lembaga keuangan perlu meninjau dan menyesuaikan kebijakan dan prosedur agar sejalan dengan prinsip-prinsip GCG. Hal ini melibatkan pengembangan kode etik, kebijakan anti korupsi, kebijakan transparansi, dan pengungkapan informasi serta sistem pengendalian internal yang memadai. Yang keempat di sini ada penerapan mekanisme pengawasan, di mana internalisasi GCG juga melibatkan penerapan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG. Dewan pengawas dan komite audit dapat berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan GCG di perusahaan. Yang kelima yang terakhir yaitu evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Perusahaan dan lembaga keuangan perlu melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan GCG dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Proses ini melibatkan perbaikan berkelanjutan melalui siklus evaluasi, perencanaan, implementasi, dan pemantauan. Selanjutnya di sini ada penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Good Corporate Governance melibatkan sejumlah prinsip dan praktik yang dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Beberapa aspek yang diperhatikan dalam penilaian kinerja dewan-dewan tersebut berdasarkan GCG adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan dan strategi, yaitu evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi mencakup penilaian terhadap kemampuan mereka dalam merumuskan visi misi dan strategi jangka panjang perusahaan. Dewan harus memiliki pemimpin yang efektif, mampu mengidentifikasi peluang, dan menghadapi tantangan, serta dapat mengarahkan perusahaan menuju pencapaian tujuan yang strategis. Yang kedua, di sini ada kualifikasi dan keahlian. Penilaiannya dilakukan terhadap kualifikasi, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan harus memiliki keahlian yang mencakup aspek-aspek penting seperti keuangan, hukum, manajemen, industri, resiko, dan tata kelola perusahaan. Keahlian ini diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat dan memastikan kinerja perusahaan yang baik. Yang ketiga di sini ada independensi, di mana Dewan Komisaris diharapkan memiliki anggota yang independen, yang tidak memiliki hubungan kepentingan yang
konflik dengan perusahaan atau manajemen. Evaluasi kinerja mencakup penilaian terhadap independensi anggota dewan dan kemampuan mereka dalam melakukan pengawasan yang objektif terhadap keputusan dan tindakan direksi. Yang keempat, di sini ada pengawasan dan pengendalian, di mana penilaian kerja melibatkan evaluasi terhadap kemampuan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan kinerja direksi. Yang kelima, ada etika dan integritas, di mana Dewan Komisaris dan Direksi diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dan yang terakhir, yang keenam, ada pelaporan dan transparansi, di mana penilaian kerja melibatkan evaluasi terhadap kualitas dan transparansi pelaporan keuangan dan non-keuangan perusahaan. Lalu selanjutnya di sini ada komite penunjang dewan, yang mana di Vietnam terdapat beberapa komite penunjang dewan yang umum ditemukan dalam tata kelola perusahaan. Yaitu di sini ada 4. Yang pertama yaitu komite audit, di mana bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi laporan keuangan perusahaan, kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan, serta efektivitas sistem pengendalian internal. Komite audit ini juga memastikan independensi auditor eksternal dan melakukan audit internal. Yang kedua ada komite remunerasi, yaitu bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan dan program remunerasi bagi anggota dewan, direksi, dan eksekutif perusahaan. Komite ini juga memastikan bahwa sistem remunerasi yang ditetapkan adil, transparan, dan sejalan dengan kinerja perusahaan. Yang ketiga ada komite nominasi dan GCG, di mana bertanggung jawab untuk mencari, mengevaluasi, dan merekomendasikan calon anggota dewan yang kompeten dan independen. Komite ini juga mengawasi penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan. Dan terakhir di sini ada komite risiko, di mana bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, pengelola, dan memitigasi risiko yang dihadapi perusahaan. Komite risiko ini juga memastikan bahwa perusahaan memiliki kerangka kerja risiko yang memadai dan memantau implementasi tindakan pengelolaan risiko. Yang selanjutnya kita masuk pada capaian penilaian penerapan GCG. Penilaian penerapan GCG adalah proses evaluasi yang dilakukan terhadap praktik-praktik pengelolaan perusahaan dengan mengacu pada prinsip-prinsip GCG yang telah ditetapkan. Capaian penilaian GCG dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan menerapkan praktik-praktik tata kelola yang baik. Tujuan utama dari penerapan GCG adalah menciptakan transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder perusahaan. Dalam kasus yang terjadi di Petro Vietnam ini, diketahui bahwa adanya kasus korupsi Petro Vietnam yang mengungkap sejumlah masalah dalam penerapan GCG. Berikut adalah beberapa masalah GCG yang terkait dalam kasus tersebut. Yang pertama adalah transparansi. Terdapat kekurangan dalam transparansi dan pengungkapan informasi kepada pemegang saham dan publik. Kurangnya transparansi ini menghambat pemantauan eksternal sehingga memungkinkan terjadinya tindakan korupsi dilakukan tanpa terdeteksi. Yang kedua, kurangnya akuntabilitas. Masalah GCG dalam kasus ini mencakup kekurangan dalam akuntabilitas dari anggota dewan direksi dan manajemen perusahaan. Tanggung jawab mereka untuk menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip GCG sepertinya tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga, pelanggaran tata kelola perusahaan. Kasus ini mengungkapkan pelanggaran terhadap tata kelola perusahaan yang baik, termasuk manipulasi kontrak dan pengabaian kewajiban fidusia. Pelanggaran ini mencerminkan kegagalan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Yang keempat, yaitu kehilangan etika bisnis. Kasus ini mencerminkan kegagalan dalam menerapkan etika bisnis yang baik. Tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis yang sehat dan bertanggung jawab. Yang kelima, konflik kepentingan. Terdapat adanya dugaan konflik kepentingan antara pejabat perusahaan dan kegiatan bisnis pribadi yang dimiliki. Hal ini mencerminkan kelemahan dalam pemisahan antara kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan yang seharusnya diutamakan. Yang keenam, pengawasan internal yang lemah. Skandal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal perusahaan. Pengawasan yang kurang efektif memungkinkan terjadinya tindakan korupsi dan penyalahan
kekuasaan tanpa terdeteksi. Keseluruhan kasus korupsi Petrovietnam menyoroti sejumlah masalah GCG yang perlu diatasi, termasuk konflik kepentingan, pengawasan internal yang lemah, kurangnya transparansi dan pengumpulan informasi, kehilangan etika bisnis, kurangnya akuntabilitas, dan pelanggaran tata kelola perusahaan. Penanganan kasus ini membutuhkan langkah-langkah untuk memperkuat sistem GCG, meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan internal, dan menegakkan integritas serta etika bisnis yang kuat dalam perusahaan. Boleh di next slide. Di Vietnam, pemerintah telah mengakui pentingnya whistleblowing dalam memerangi korupsi dan pelanggaran hukum lainnya. Pada tahun 2011, pemerintah Vietnam mengeluarkan keputusan nomor 115 tahun 2011 yang mengatur tentang pelaporan pelanggaran hukum di sektor publik. Keputusan ini memperkenalkan sistem whistleblowing yang dikenal sebagai sistem penerimaan dan penanganan laporan pelanggaran hukum atau Law Violation Report Receiving and Handling System. Sistem whistleblowing Vietnam ini berfungsi sebagai saluran komunikasi yang aman dan rahasia bagi para whistleblower untuk melaporkan pelanggaran hukum kepada otoritas yang berwenang. Sistem ini mencakup beberapa tahap, yaitu pelaporan. Whistleblower dapat mengirim laporan mereka secara online melalui situs web resmi yang ditentukan atau melalui saluran komunikasi tertentu yang telah ditetapkan. Laporan-laporan ini harus berisi informasi yang jelas dan rinci tentang pelanggaran yang dilaporkan. Lalu yang selanjutnya ada penerimaan dan penanganan. Setelah menerima laporan, otoritas yang berwenang akan memeriksa keabsahan dan kecukupan informasi yang diberikan. Jika laporan dianggap valid, langkah-langkah penanganan yang sesuai akan diambil. Identitas whistleblower biasanya akan dirahasiakan selama proses ini. Lalu yang selanjutnya adalah perlindungan. Hukum Vietnam memberikan perlindungan hukum kepada whistleblower yang melaporkan pelanggaran dengan itikat baik. Tindakan balasan atau tindakan represif terhadap whistleblower dilarang dan mereka memiliki hak atas kerahasiaan identitas mereka, kecuali jika diperlukan untuk tindakan hukum lebih lanjut. Sistem blowing di Vietnam seperti halnya sistem serupa di negara lain masih menghadapi beberapa tantangan. Beberapa masalah yang mungkin timbul adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya whistleblower, ketakutan akan represi atau pembalasan, serta kepercayaan terhadap sistem yang masih perlu ditingkatkan. Namun, langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah Vietnam untuk mendorong keadilan dan transparansi di sektor publik. Pemerintah terus bekerja untuk meningkatkan efektivitas sistem whistleblowing ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik pada whistleblower. Next slide. Selanjutnya ada identifikasi skandal. Jadi kelompok kami itu mengambil kasus korupsi PT Petrovietnam pada tahun 2017. Nah, PT Petrovietnam ini itu merupakan perusahaan energi milik negara di Vietnam. Dilansir dari poindonesia.com pada tahun 2017, pemerintah Vietnam ini menyelidiki kasus korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan pada 3 anak perusahaan milik negara dan perusahaan milik Petrovietnam. Nah, Petrovietnam ini sendiri itu diduga mengalihkan dana sebesar 5,2 juta dolar dari Ocean Bank, sebuah lembaga keuangan domestik. Nah, pemeriksa atas Petrovietnam ini adalah isu yang lebih besar dari di Ocean Bank. Laporan di Vietnam itu mengatakan lebih dari 50.000 orang dan 400 organisasi mendapatkan keuntungan dari dari kasus ini. Nah, disebut-sebut ini tuh pembayaran bunga ilegal. Pembayaran bunga ilegal ini sendiri itu bernilai 70,4 juta dolar. Di next. Dia Tang dan beberapa rekan kerjanya diduga menerima suap dan melakukan pelanggaran lainnya terkait dengan proyek-proyek energi di Vietnam. Skandal ini itu mencuat setelah investigasi oleh pihak berwenang yang mengungkapkan praktik korupsi yang melibatkan jutaan dolar. Nah, kasus Petrovietnam ini tuh mengungkapkan sejumlah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip corporate governance. Nah, adanya kasus ini
mengungkapkan kelemahan tata kelola perusahaan Petro Vietnam. Berikut adalah beberapa masalah tata kelola perusahaan yang terungkap dalam kasus Petro Vietnam ini. Yang pertama itu ada konflik kepentingan. Dalam kasus Petro Vietnam ini diduga terdapat konflik kepentingan antara anggota Dewan Direksi dan manajemen perusahaan dengan kegiatan bisnis pribadi yang tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan. Yang kedua, ada transparansi dan akuntabilitas. Jadi di Petro Vietnam ini itu terdapat kelemahan dalam transparansi dan pengungkapan informasi kepada pemegang saham dan publik, sehingga menyulitkan pemantauan dan pengawasan eksternal. Terus yang ketiga ada pengawasan dan kontrol internal. Kasus ini mengungkapkan kelemahan dalam pengawasan internal perusahaan yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan korupsi. Selanjutnya ada kehilangan kepercayaan investor. Nah, kasus ini itu menyebabkan ketidakpercayaan investor terhadap Petro Vietnam dan dapat berdampak negatif pada citra dan reputasi perusahaan. Yang terakhir itu ada kehilangan etika bisnis. Kasus ini tuh mencerminkan kegagalan dalam menerapkan etika bisnis yang baik. Tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan ini tuh bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis yang sehat dan bertanggung jawab. Boleh next. Nah, pemerintah Vietnam ini tuh terus mengatasi kasus ini dengan serius pada tahun 2017 dan terus melakukan penyelidikan yang mendalam dan akan menuntut para pelaku yang terlibat dalam kasus ini. Hukuman yang diberikan kepada para pelaku kasus ini juga berupa hukuman penjara dan denda. Selain itu, pemerintah juga mengambil langkah-langkah dalam memperkuat sistem tata kelola perusahaan dalam mengatasi kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di Petro Vietnam, juga pelanggaran tata kelola yang terjadi di perusahaan. Lalu perlu adanya solusi yang lebih dipertimbangkan oleh para pemilik perusahaan. Jadi solusi dari kasus ini itu yang pertama ada penguatan Dewan Pengawas. Nah, memperkuat tugas dan wewenang Dewan Pengawas dalam mengawasi kegiatan perusahaan, melakukan audit internal secara independen, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip GSG. Yang kedua ada transparansi dan pengungkapan informasi. Perusahaan itu harus secara rutin menyampaikan laporan keuangan, laporan tahunan, dan informasi penting lainnya kepada pihak-pihak berkepentingan. Yang ketiga ada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Pemerintah Vietnam ini perlu mengambil langkah tegas dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Pemerintah Vietnam harus menindak pelaku secara tegas dan proses hukum yang transparan. Terus yang keempat ada peningkatan pengawasan internal. Pemerintah Vietnam perlu meningkatkan pengawasan internal, khususnya di perusahaan-perusahaannya tuh untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Melakukan audit internal secara rutin dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan. Yang kelima ada whistleblowing system. Whistleblowing system ini tuh adalah membangun sistem pelaporan pelanggaran internal efektif dan melindungi pelapor, mendorong karyawan untuk melaporkan pelanggaran dan memberikan perlindungan terhadap retaliasi. Yang terakhir ada memperkuat kerjasama stakeholder, meningkatkan kerjasama antara perusahaan, pemerintah, otoritas pengatur, dan pemegang saham untuk memastikan penetapan tata kelola yang baik, lalu melibatkan pemegang saham dalam pengambilan keputusan strategis dan memberikan mereka mekanisme partisipasi yang efektif. Nah, implementasi solusi-solusi ini tuh perlu didukung dengan komitmen yang tinggi dari pemerintah Vietnam sendiri, manajemen perusahaan, dan seluruh pemangku kepentingan. Pentingnya pengawasan dan evaluasi atas keefektifan langkah-langkah yang diambil
Perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola perusahaan perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa yang akan datang. Dalam kasus Petro Vietnam ini itu menunjukkan bahwa pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang kuat dan efektif dalam menghindari pelanggaran dan skandal. Selain itu, membangun lingkungan bisnis yang sehat dan terintegrasi juga sangat penting. Hal ini juga menjadi pelanggaran bagi perusahaan lain dalam meningkatkan penerapan good corporate governance dengan sungguh-sungguh guna mencegah praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran etika bisnis lainnya. Ready, next. Ya, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi pada hari ini, kesimpulannya adalah penerapan tata kelola perusahaan di Vietnam merupakan upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan yang baik di sektor korporat. Beberapa langkah telah diambil untuk mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik di negara ini, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi. Berikut adalah beberapa aspek penerapan tata kelola perusahaan di Vietnam. Yang pertama adalah kerangka regulasi, yang kedua adalah organisasi profesional dan asosiasi bisnis, yang ketiga adalah peningkatkan transparansi. Terima kasih kepada Bu Erna dan Bu Husna yang telah memberikan tugas pemaparan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 5 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.